हमें चिंता ना करो भाभी। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Cahaya TV. Kali ini Mbak Yu akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Episode kali ini diawali dengan kedatangan mobil polisi di kediaman rumah Modi. Ahem sekeluarga tercengang dengan kedatangan mobil polisi itu. Sementara itu, Jigar berlari mendekati polisi untuk meminta bantuan kepada polisi agar istrinya bisa diselamatkan. Begitu juga dengan Urmila yang terlihat sangat sedih dengan kejadian yang menimpa anaknya, yaitu Rasi. Sementara itu, polisi menyuruh semua orang yang ada di sana untuk tetap tenang, termasuk untuk Urmila. Namun sepertinya Urmila dan Gopi masih nampak begitu sedih. Tak lama kemudian, tim penyelamat datang. Nampaknya Gopi, Jigar, dan Urmila tidak mengetahuinya. Dan Urmila pun kaget saat tim penyelamat datang. Gopi pun terkejut saat mendengar tim penyelamat mengatakan bahwa ini sangat sulit jika hanya menggunakan tali. Begitu pula dengan Jigar. Akhirnya tim penyelamat itu pergi untuk mengambil alat untuk menyelamatkan Rasi. Sementara itu Rasi sudah sangat sulit untuk bernafas di dalam sana. Gopi pun merasa cemas dengan keadaan Rasi di dalam sana. Begitu juga dengan Urmila dan Jigar yang sangat khawatir dengan keadaan Rasi yang ada di dalam sana. Rasi semakin merintih kesakitan. Namun Jigar tetap memberi semangat kepada Rasi. Tiba-tiba Rasi berteriak dan melihat kakinya mengeluarkan darah. Urmila, Jigar, dan Gopi sangat terkejut mendengar teriakan Rasi dari dalam. Dan akhirnya tim penyelamat datang dengan membawa alat bantu. Kemudian tim penyelamat langsung memasukkan selang oksigen ke dalam sumur itu. Nampaknya Kokila dan Hetal sudah mulai pasrah saat mendengar dokter berbicara bahwa tabung oksigen itu sudah mulai habis. Begitu pula dengan Urmila yang sangat terkejut mendengar perkataan dokter. Dan akhirnya tim penyelamat datang membawa mesin bor. Dan tiba-tiba tim wartawan datang yang ingin meliput kejadian yang ada di kediaman rumah Modi. Ahem pun terkejut dengan kedatangan wartawan yang tiba-tiba. Wartawan mulai turun dari mobil dan memaksa ingin meliput kejadian ini, namun dihalangi oleh pihak polisi. Akhirnya wartawan berhasil mendekati Ahem, namun di saat Ahem sedang diwawancarai, Ahem mendengar Jigar berteriak memanggil Rasi. Ahem pun langsung berlari mendekati Jigar. Begitu pula dengan wartawan itu. Ahem pun menenangkan Jigar agar tidak terlalu khawatir dengan keadaan Rasi. Dan wartawan itu mulai mewawancarai Jigar dengan banyak pertanyaan kepada Jigar. Terlihat jelas di wajah Jigar yang kebingungan untuk menjawab semua pertanyaan itu. Ahem pun marah dengan wartawan itu. Urmila pun kaget dengan teriakan Ahem yang marah kepada wartawan karena memaksa ingin meliput. Akhirnya Kokila mendekat dan memohon kepada wartawan agar tidak meliput kejadian ini. Berbeda dengan Gopi yang sangat sedih dengan keadaan ini. Di saat polisi mulai mengusir wartawan, ada tim lain yang mencuri-curi pandang untuk meliput berita ini. Tim penyelamat pun berbicara, kemungkinan sangatlah kecil untuk menyelamatkan Rasi karena kedalaman sumur itu sangatlah dalam. Urmila dan Gopi pun sangatlah terkejut dengan perkataan tim penyelamat. Begitupun dengan Rasi yang sudah mulai kelelahan dan susah bernafas di dalam sana. Sementara di sisi lain ada Dafal yang sedang membuatkan 2 gelas susu yang dilihat oleh Ginjal. Dan Ginjal berpikir jika susu itu untuk Ginjal dan Dafal. Namun Dafal berkata jika susu ini untuk Gopi dan Urmila. Ginjal pun sangat sedih dengan sifat Dafal kepada dirinya.
Kembali lagi di awal cerita, nampaklah raut wajah Kokila yang sangat sedih dan memohon kepada dewa agar bisa membantu Rasi untuk keluar dari sumur itu. Ahem menenangkan ibunya agar tidak terlalu khawatir dengan keadaan Rasi. Rasi pasti akan diselamatkan. Begitu juga dengan Jigar dan Gopi, masih terlihat nampak khawatir dengan Rasi. Kini tim penyelamat mulai aksinya. Dia mengebor tanah itu agar Rasi bisa keluar dengan cepat. Sementara itu, Gopi memanggil Rasi, namun tak ada sautan dari Rasi. Urmila pun mulai panik saat mendengar dokter bilang kalau Rasi terlalu lama di dalam sana sehingga dia susah untuk bernafas. Kini Jigar dan Ahem mempunyai rencana untuk menali mikrofon itu dan memasukkan ke lubang sumur itu agar Rasi bisa berbicara. Ahem pun mengajak Gopi untuk beristirahat, namun Gopi menolaknya dan ingin tetap di sini menjaga Rasi. Singkat cerita, pengantin baru ini berbicara dan saling berbisik. Kejadian yang menimpa Rasi ini mungkin karma dari Rasi yang selama ini telah jahat kepada Gopi. Sontak Hetal sangat kaget dengan ucapan pengantin baru itu, dan Gopi pun menangis dan menyesal karena kejadian ini adalah gara-gara Gopi. Namun Ahem tetap menenangkan hati Gopi agar tidak bersedih dan menangis. Singkat cerita, hari sudah mulai pagi, matahari pun mulai terbit, namun Rasi tak kunjung bisa diselamatkan. Rasi dengan nenek yang setia di depan kuil berdoa kepada dewa agar Rasi bisa diselamatkan. Nampak di luar terlihat wartawan yang masih menunggu berita selanjutnya. Begitu juga dengan tim penyelamat masih tetap setia membobol tanah itu agar Rasi bisa keluar. Akan tetapi mesin itu tiba-tiba mati dan tim penyelamat mulai kebingungan. Semuanya begitu kaget saat mendengarkan tim penyelamat berbicara seperti itu. Tim penyelamat memperbaiki mesin itu, namun naasnya tidak dapat diperbaiki. Begitu pula dengan ibu-ibu yang di sana sangat terkejut.